Kali ini kita menemukan sesuatu yang ternyata membingungkan kita. Karena ternyata Dybala tidak mau memperpanjang kontrak dengan tim ini. Aduh, tanpa angin, tanpa hujan, ternyata Dybala menolak untuk memperpanjang kontrak. Si Dybala nih sebenarnya udah kita taruh sebagai pemain krusial, tetapi masih aja dia tidak mau memperpanjang kontrak. Nggak tahu kenapa. Kayaknya sih mungkin memang tidak digaransikan menjadi tim utama sama si Gasperini. Tapi kan selama ini kita mainin terus. Ya kita lihat aja lah ke depannya. Dan ternyata memang bukan cuma pemain muda yang diminati sama tim-tim rival kita atau tim besar lainnya. Ternyata pemain-pemain inti juga diminati sama mereka-mereka itu semua. Terutama nih Cristante, kita dapat tawaran dari Lazio. Kita mainin aja harganya, mungkin di sekitar 40-an lah ya. Karena awalnya dia nawarnya di 27, dia minta di 31. Ini tandanya memang si Cristante pengen banget diboyong ke Lazio. Tapi tidak semudah itu Lazio, karena memang salah satu untuk membuat tim kita ini menang dari kompetisi, bukan salah satunya bukan kita punya pemain bagus, tapi salah satunya juga menghancurkan strategi tim lainnya. Dan ini dia guys, juga kita dapat offering dari Ndicka. Karena Ndicka ini diminati sama RB Leipzig, kira-kira mau nggak ya si pelatihnya ini yang nggak tahu siapa namanya itu, kita tuker sama si Openda. Harganya 33, tapi si Openda harganya 54. Ya sebenarnya sih impossible ya, tapi mari kita coba lah ya. Bener aja guys, nggak mau guys dia guys. Tapi sebenarnya memang kalau yang kayak gini tuh kita kayak coba-coba aja gitu, karena kita sama sekali nggak minat untuk ngejualnya. Tapi kalau misalnya memang harganya setinggi langit, ya mau nggak mau kita jual aja gitu kan. Tapi kalau misalnya memang kayak Mancini, terus pemain-pemain lain kayak misalnya ya pemain-pemain inti kayak misalnya Mancini, Dobik, kayaknya harus dipikirin secara matang deh. Karena takutnya kalau misalnya kita jual, ternyata kita nggak punya pelapisnya sama sekali, atau kita nggak punya penggantinya sama sekali. Sekarang mari kita tinggalkan masalah transfer itu dan kita pindah ke scout report. Jadi kita kemarin udah setting di Brazil dan juga Argentina. Tujuan awalnya sih sebenarnya kita pengen membentuk tim yang cepat gitu. Jadi pace yang tinggi bakal kita masukin ke akademi. Dan ya nggak tahu kenapa gitu, gue sangat suka sama pemain-pemain yang cepat, entah itu di posisi manapun, entah itu di wingback, entah itu di sayap penyerangan, entah itu di penyerang, entah itu di pemain tengah. Dan pemain tengah tuh susah banget dapet yang tipikal pace-nya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya pace-nya udah di antara 80 gitu, pemain tengah nih khusus zone pemain tengah itu bakal gue ambil sih. Jadi memang akhirnya kita harus benar-benar memilih seperti apa tim yang kita pengen, entah itu tim inti, entah itu tim pelapis, dan entah itu tim mudanya gitu. Terus kalau misalnya kita udah dapetin tim mudanya dari scouting itu, jangan lupa kita ganti fokus plan-nya. Ya seperti biasa, karena memang fokus plan-nya ini untuk tim inti kita, walaupun sih sebenarnya nggak bakal masuk ke reguler gitu ya, tapi siapa tahu kadang-kadang pemainnya itu bisa merevolusi kemampuannya secara cepat gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengatur fokus plan-nya itu seperti apa yang kita inginkan. Kayak misalnya kita pengen si Moraes ini, karena dia left back, berarti kita ngambilnya ke attacking inverted ya tadi dia. Jadi kita benar-benar pengen ngambil dia karena dia punya kemampuan yang kita inginkan kayak gitu. Kita masuk di pertandingan kedua preseason kita lawan Aston Villa. Sudah banyak perubahan di skuad kita dan mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan baik. Tadi kelihatan gak tuh sepatunya si Watkins, kayaknya tuh bagus banget ya, terang banget, dan emang bisa kita
buktikan memang ini ketajaman dari FC25 ini emang tajam banget, bagus banget. FC26 maksudnya. Jadi memang kita sangat beruntung bisa memainkan ini. Tuh lihat dah. Kalau dilihat dari grafik sih bagus banget ini. Ini di PS4, gimana di PS5 ya, bagus banget ini. Ya lagi-lagi si Watkins bikin Malagon terpongkeh-pongkeh, tapi masih bisa diamankan sama Malagon. Kebetulan kita lagi mau coba Malagon kan, karena dia kemarin baru banget kita transfer dan belum bisa main di pertandingan pertama lawan MU. Kemarin pertandingan pertama lawan MU kita masih mempercayakan sama Villar, tapi kita harus coba sih Malagon. Sejauh ini karena overallnya 79 sih, Malagon masih asik-asik aja dan lumayan sangat bagus. Untuk Aston Villa nggak tahu kenapa susah banget ditembus ini tim, walaupun dia nggak terlalu punya walaupun dia nggak terlalu punya pemain yang mentereng gitu, tapi susah banget ditembus. Dan backnya susah ditembus, penyerangnya juga bagus-bagus. Si Watkins kayaknya menjadi salah satu incaran kita deh kalau misalnya Openda ini nggak bisa kita ambil dari RB Leipzig. Tapi memang nggak tahu kenapa kalau misalnya kita punya pemain yang kita punya pemain yang nggak tinggi gitu, sharpness-nya itu sangat ngerugiin tim gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita jadikan lapis kedua, terus habis itu kita mainin untuk untuk rotasi gitu ya. Tiba-tiba ya udah jadi susah banget untuk nyetel di permainan gitu. Sharpness itu memang salah satu teknologi EA yang bikin kita mikir-mikir lagi kalau misalnya punya pemain bagus tapi nggak kita mainin gitu secara lama gitu, pasti dia ketajamannya tuh bakal menurun. Ini di babak kedua kayaknya kita bakal banyak ngeluarin pemain-pemain karena kita mau mengejar ketertinggalan. Kita sempat coba si Malagon kan, terus kita juga sempat coba si Ainoui, dan kayaknya kita bakal balikin lagi ke Kone karena dia punya speed kurang cepat dan akhirnya untuk cover penyerangan jadi kurang bagus gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter memainkan pemain siapa yang tepat di kebutuhan tim melawan pemain-pemain yang berbeda gitu, melawan klub-klub yang berbeda. Dan juga pasti kalian ngerasa lah ya kalau misalnya lagi mainin lapis kedua tuh emang jadi sangat buntu banget, karena ya apalagi kalau misalnya lapis keduanya itu ini dia tuh jedar, gampang banget ditembus sama pemain-pemain Aston Villa nih, back kita. Balik lagi ya, kalau misalnya kita punya tim lapis kedua, apalagi tim lapis keduanya jauh banget kualitasnya dari tim-tim lapis pertama, itu pasti banget ngebuat kita kerepotan gitu. Terlebih kalau misalnya nanti tim lapis pertama kita lagi kecapean banget, terus jadwal juga lagi penuh-penuhnya, jadi mau gak mau kita harus tetap mainin tim lapis kedua gitu ya. Tapi ya kalau misalnya bentukannya atau pemain-pemainnya lagi jelek-jelek kayak gini, ya berarti benar-benar kita harus bisa memaksimalkan tim yang ada gitu, mau gak mau gitu ya. Apalagi berarti kita harus pintar-pintar merotasi kalau lagi mau mainin lapis kedua, ya benar-benar lawan tim yang di bawah kita gitu. Jangan sampai tim yang sama kayak tim kita, jadi kita bakal ketinggalan banget. Dan berhasil kita guys, setelah tadi menurunkan tim lapis keduanya menjadi tim lapis pertamanya, kita jadi berhasil lagi untuk mengejar ketertinggalan. Memang kita sangat beruntung sih punya pemain-pemain cepat kayak Apip, terus Rado Baker. Jadi memang memudahkan kita untuk permainan counter attack dan permainan menusuk tuh jadi gampang banget, kita bisa mengandalkan mereka ini. Jadi ya buat temen-temen nih yang memang permainannya stylish, terus permainan yang indah, kayaknya kalau lagi nonton video ini kayaknya sangat amat membosankan gitu ya.
nusuk dari kanan, nusuk dari kiri ke tengah, nusuk dari kanan, nusuk dari kiri ke tengah, atau counter attack, lari dari kiri langsung kasih ke striker. Kayak gitu-gitu aja kalau permainan gue. Pragmatis tapi simple gitulah, nggak usah terlalu banyak gocek kanan, gocek kiri, tiki taka kayak gitu lah. Untuk permainan AS Roma di musim ini kayaknya bakal kayak gitu aja. Yang penting kita harus bisa membawa trofi untuk musim ini. Seperti apa yang gue katakan, ini tim susah banget ditembusnya. Kita coba ke kanan, kita coba ke kiri, kita coba lewat dari tengah juga susah banget nembusnya. Apakah ini emang tipikal Premier League atau memang kita lagi apes aja nih mainnya? Tapi memang ini gue akuin lagi susah banget, dan lagi-lagi si Watkins bikin kita kocar-kacir, bikin ngobok-ngobok permainan belakang kita. Jadi memang kita nggak bisa menang untuk pertandingan kedua ini, ya kita relakan saja. Atau mungkin ini memang lagi tahapnya adaptasi pemain kita ya. Jadi kayaknya sentuhan-sentuhannya itu setiap pemain yang baru sama setiap pemain yang lama tuh berkurang banget gitu. Jadi kayak nggak ada chemistry-nya antara pemain-pemain yang baru sama pemain-pemain yang lama. Apakah ini berpengaruh? Kalau misalnya memang ini berpengaruh, berarti EA sangat amat memperhatikan itu gitu. Jadi ngebuat kita punya permainan yang memang memiliki chemistry yang tinggi gitu. Jadi nggak cuma punya pemain yang lama, kita juga harus punya pemain yang baru di sana, dan pemain barunya juga ternyata membutuhkan waktu untuk nyetel gitu. Jadi kalau misalnya memang ini diperhatikan banget sama EA, berarti ini bagus banget. Tuh lihat tadi si Afif, karena dia pemain kunci kan, habis ngasih assist, dia pas digantinya punya cutscene yang lumayan bagus, kayak penghormatan pemain terhadap penghormatan penonton terhadap pemain yang lagi bermain bagus kayak gitu. Ya, di pertandingan ini kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Jadi kayaknya sih kita nggak bakal bisa bawa apa-apa di turnamen ini. Kita gagal total di turnamen ini, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa ngelihat kalau si Malagon mainnya juga cukup bagus. Terus ternyata masih ada kebocoran di sana sini. Jadi untuk video kali ini kayaknya kita cuma bisa ambil hikmah kalau misalnya memang tim kita masih butuh perbaikan di sana sini. Terutama sih memang kalau misalnya si Dobik lagi buntu, ya kita harus mikir tuh siapa lagi yang harus gantiin dia gitu. Karena mau nggak mau kita harus sangat berpatokan atau bertumpu pada si Dobik. Karena kita nggak bisa bertumpu sama si Becker. Si Becker kan pemain baru gitu kan, masih sulit untuk kita lihat perkembangannya sejauh ini gitu. Jadi mau nggak mau si Dobik harus bekerja lebih maksimal. Tapi kita juga harus mikirin gimana caranya kalau misalnya Dobik lagi buntu. Dan ini adalah pertandingan yang terakhir, kita lawan Atletico Bilbao. Salah ya? Ya betul Athletic Bilbao. Kita nggak bisa pakai lapis kedua kayak kemarin. Kita harus benar-benar jangan sampai kalah ya, karena kalau kalah lagi kita berarti sama sekali cuman bawa 1 poin dari hasil imbang lawan MU, dan itu tandanya memang sangat amat bahaya kalau misalnya kita cuma punya hasil imbang, kita nggak bawa apa-apa dari turnamen ini gitu ya. Minimal banget hasil imbang lah untuk pertandingan ini. Beda tuh lihat kalau misalnya kita punya kita naruh pemain-pemain yang lapis utama, chemistry antara lininya tuh sangat amat terukur gitu ya. Walaupun sebenarnya kita punya Afif sama Becker sama si Werner ya sebagai pemain baru, tapi sangat amat tuh lihat ya, sangat amat cair permainannya. Jadi ngebuat Dobik menjadi lebih banyak peluangnya dibanding pemain-pemain yang kemarin kita taruh kayak Jandejas. Terus juga kemarin kita sempat coba si Reyes, dan hasilnya memang lebih enak ini. Ditambah lagi sebenarnya
Atletico mainnya juga bagus gitu, rapat banget. Berarti memang second squad kita yang kedua nih harus benar-benar dirapihin. Jangan sampai kita punya squad cuman satu doang. Kalau kita punya squad cuman satu doang yang bagus, nanti kalau squad satunya lagi buntu gitu, lagi nggak bisa memainkan apa yang kita lagi inginkan atau nggak bisa nyari kemenangan, lah squad 2 kita mau diapain gitu ya, bakal sangat amat berbahaya untuk itu semua. Jadi kayaknya untuk evaluasi dari tim ini, kita harus benar-benar bisa nyari pemain lapis keduanya ini. Karena kalau misalnya kita lagi buntu, si Apip terus Dobik lagi buntu, ya kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain nih. Terlebih memang pemain belakangnya juga butuh suntikan pemain baru nih untuk ngelapis si Ndika dan juga Mancini. Karena kadang-kadang Ndika sama Mancini juga performnya di bawah gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita bisa menyempurnakan ini squad. Karena target kita jelas, target kita menang Liga Eropa dan juga menang Liga Italia, sama ya kalau bisa cupnya juga menang lah ya. Kalau bisa tiga-tiganya, tapi kita coba saja lah. Tuh lihat, tusukan-tusukannya tuh kena banget kalau misalnya pemain lapis pertama gitu, nggak sama sekali ngebuat kita jadi kebingungan mau nyerang kemana, mau ngambil kesempatan di mana gitu. Jadi ya memang lapis pertamanya ini harus kita akui lebih bagus, dan lapis keduanya ini harus kita perbaiki, lini per lininya harus kita perbaiki. Jadi paling untuk episode kali ini itu aja. Kita nggak bisa menang dari Atletico 0-0, dan kita juga tadi kalah sama Aston Villa, dan terakhir kita cuman dapat hasil imbang sama MU. Jadi untuk turnamen ini kita cuman bisa mengambil 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Tapi terpenting dari itu semua, kita bisa lihat sih kalau misalnya pemain-pemain kita ini sangat butuh untuk AS Roma sih, lebih tepatnya AS Roma masih sangat butuh untuk pelapis-pelapis yang lebih tajam, dan sebenarnya juga tim intinya juga harus lebih kuat lagi ya. Jadi untuk pemain-pemain yang di lapis kedua dan di lapis pertama tuh nggak jauh gitu bedanya. Lebih ya karena kita juga tujuannya untuk juara, jadi kita harus benar-benar merapikan tim ini. Kita balik lagi di episode selanjutnya. Let's go.